Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo, tutti, fratelli, kita semua bersaudara. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Cintania. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Diar. Kami dari PMR Wira SMAN 96 Jakarta. Kita pernah mengalami salah satu bencana tsunami terbesar dalam sejarah, yaitu tsunami Aceh pada tahun 2004 yang menelan ratusan ribu korban jiwa dan mengguncang perhatian dunia. Melalui buku Ayo Siaga Bencana PMR Wira yang diterbitkan pada tahun 2006, sebutkan bahwa tsunami itu sendiri berasal dari bahasa Jepang, su yang artinya pelabuhan, kami yang artinya gelombang, maka tsunami yang artinya ombak besar di pelabuhan. Mengutip dari situs web siagabencana.com, terjadinya tsunami disebabkan oleh beberapa kejadian bawah laut, seperti gempa bawah laut, longsor dasar laut, jatuhnya material besar ke dalam laut, dan jatuhnya meteor ke bawah laut. Picu paling umum yang menyebabkan tsunami adalah gempa, yaitu 80-90%. Penyebab terjadinya tsunami adalah gempa. Kalau kita bicara soal tsunami, kita juga perlu tahu bahwa dampak dari bencana tsunami bisa sangat besar. Yang pertama, menimbulkan banjir dan genangan air daratan. Yang kedua, menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana, seperti lahan pertanian, gedung-gedung, jalan, dan jembatan. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Tapi tentu, besarnya kekuatan gelombang bencana tsunami dapat menelan korban harta dan jiwa karena terseret arus atau tertimpa reruntuhan. Tsunami bisa datang kapan saja setelah gempa besar, tanpa memberi kita banyak waktu untuk bersiap. Itulah pentingnya untuk kita semua tahu tanda-tandanya, jalur evakuasinya, dan apa yang perlu kita persiapkan saat sebelum, saat terjadi, dan setelah terjadinya tsunami. Karena dengan pengetahuan dan persiapan yang tepat, kita bisa menyelamatkan diri, keluarga, dan orang-orang sekitar. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kita pelajari bersama-sama apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana tsunami. Yang pertama, ayo teman-teman kenali tanda-tanda terjadinya tsunami. Tsunami biasanya didahului oleh gempa besar yang terjadi di dasar laut. Itu gempa bumi yang berpusat di laut dangkal dengan kedalaman 0-30 km, berkekuatan minimal 6,5 skala Richter, dan memiliki pola sesar naik dan pola sesar turun. Sebelum gelombang tsunami datang, air laut akan menyurut melewati garis pantai normal. Kita bisa melihat ikan atau binatang laut lainnya. Akan tercium juga aroma garam yang menyengat. Maka waspadalah, jika itu terjadi, maka beberapa saat lagi gelombang tsunami akan datang. Nah, teman-teman, jadi tahu kan kalau penting banget untuk kita mengetahui tanda-tanda terjadinya tsunami. Setelah kalian tahu nih, tanda-tanda terjadinya tsunami, nah, kalian juga perlu tahu dong jalur evakuasinya. Buat yang belum tahu, yuk segera cari tahu jalur evakuasi di tempat tinggal kalian, terutama buat kalian yang tempat tinggalnya ada di tepi pantai. Nah, jalur evakuasi sangat penting banget loh untuk kalian ketahui teman-teman, agar kalian bisa menyelamatkan diri, keluarga, dan orang sekitar. Menurut situs web penanggulangankrisis.kemkes.co.id, ada sesuatu yang harus kita persiapkan sebelum terjadinya bencana tsunami. Ada yang tahu apa? Yang perlu kita persiapkan pada saat sebelum terjadinya tsunami adalah tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang digunakan oleh masyarakat ketika bencana terjadi. Sehingga ketika bencana terjadi secara tiba-tiba, masyarakat bisa langsung keluar rumah dan menggunakan tas yang telah dipersiapkan tanpa harus bersusah payah untuk memilah dan memilih barang-barang apa yang ingin dibawa ketika ke pengungsian. Tas siaga bencana ini berisi air minum, surat-surat penting, masker, uang, alat P3K, peluit, ponsel, pakaian untuk beberapa hari, perlengkapan mandi, hingga senter, dan juga baterai. Nah, teman-teman, udah pada punya belum tas siaga bencananya? Kalau belum, ayo segera persiapkan tas siaga bencana kalian ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan terjadinya bencana. Jadi mulai sekarang, ayo persiapkan tas siaga bencana kalian. Karena tas ini bisa menyelamatkan diri kalian, keluarga kalian, dan orang-orang di sekitar kalian. Jadi mulai isi tas kalian hari ini, jangan tunggu nanti ya teman-teman, jangan. Kalau pada saat terjadinya tsunami, apa sih yang bisa kita lakukan?
Jika gelombang tsunami datang, kamu tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkan diri. Maka penting untuk bertindak cepat dan tepat. Namun, teman-teman, yang terpenting adalah jangan panik. Bergeraklah sesuai dengan jalur evakuasi tsunami. Jika kamu tidak mengetahui jalur evakuasi, bergeraklah ke tempat yang lebih tinggi. Jika tidak menemukan dataran tinggi, maka carilah gedung yang konstruksinya kuat. Paling tidak, tingginya sekitar 3 lantai. Jika gelombang tsunami menghanyutkanmu, carilah benda-benda terapung yang dapat dijadikan rakit, misalnya batang pohon. Penting banget untuk kalian ketahui, jangan jadikan gelombang tsunami sebagai tontonan. Jika gelombang tsunami masih bisa dilihat dengan kasat mata, maka kita sedang berada di kawasan yang berbahaya nih teman-teman. Tanda-tanda yang kamu temui adalah tanda-tanda terjadinya gelombang tsunami. Ayo langsung peringatkan kepada semua orang. Ayo ajak keluarga dan orang-orang sekitar untuk menyelamatkan diri. Setelah air surut, kamu mungkin berniat untuk kembali ke rumah. Maka berhati-hatilah dan jangan lewati jalan yang rusak. Ikuti himbauan dari pemerintah dan juga regu penyelamat. Sesudah terjadinya tsunami, tidak bisa dihindari bahwa akan ada banyak orang yang memiliki tekanan, baik secara fisik maupun secara mental. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan kepada keluarga dan teman-teman kita, terutama yang mengalami banyak penderitaan, pengalaman mengerikan, dan juga kehilangan. Tapi kalian juga harus bisa menjaga kesehatan diri kalian sendiri, pola makan, dan istirahat yang baik, sehingga kalian bisa membantu orang lain. Bencana tsunami tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tapi juga berdampak besar untuk kehidupan kita. Kata, jangan pernah meremehkan pentingnya persiapan. Ingat, kesiapsiagaan bukan untuk ditunda. Siap sekarang, selamat nanti. Yuk, kita jaga diri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayang.